Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Amanda Damayanti, biasa dipanggil Manda. Saya dari SMA N 33 Jakarta, kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evolusi. Apa sih itu evolusi? Nah, di sini akan saya bahas semuanya. Ditonton sampai habis ya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada teori-teori evolusi. Teori evolusi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada teori evolusi kimia. Menurut teori ini, asal mula kehidupan itu berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kormis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Selanjutnya kita akan bahas prinsip-prinsip evolusi. Yang pertama, pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Yang ketiga, spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama, sisa organisme masa lampau. Fosil bersama-sama dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang ada sekarang merupakan catatan morfologi atau anatomi dari suatu spesies. Selanjutnya, dengan membandingkan anatomi kedua-duanya, yaitu spesies yang hidup di masa lampau dengan spesies yang ada sekarang, paleontologis atau ahli fosil dapat menyimpulkan atau menduga garis keturunan dari spesies tersebut. Bukti fosil ini sangat penting. Bukti yang kedua yaitu distribusi geografis spesies. Bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusioner adalah distribusi geografis dari spesies. Sebagai contoh, hewan monotremata dan kebanyakan marsupialia atau binatang berkantung ditemukan hanya di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang umum mereka, yaitu mamalia berplasenta hidup sebelum tenggelamnya jembatan daratan masa lampau antara Australia dan Asia. Selanjutnya, bukti yang ketiga yaitu anatomi perbandingan. Teori evolusi ini memprediksi bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Bagian tubuh dengan struktur dasar yang sama dikenal sebagai homologi. Struktur homologi ditemukan pada organisme-organisme yang berbeda, namun memiliki nenek moyang umum yang sama. Bukti yang keempat, embriologi perbandingan. Perkembangan suatu organisme atau ontogen mungkin berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner. Karakter-karakter yang berasal dari nenek moyang sering tetapi tidak selalu dipelihara dalam perkembangan suatu organisme.
sebagai contoh embrio anak ayam dan manusia. Bukti yang kelima yaitu biologi molekuler. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya, atau dalam gen dan produk gennya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu pasti disalin dari nenek moyang yang sama. Selanjutnya kita akan bahas pandangan modern tentang evolusi menurut Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi sebagai spesies yang terpisah. Tapi ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita bersama dengan semua makhluk lainnya selalu hidup bersimbiosis dengan sejumlah besar mikroba yang ada di dalam dan di luar tubuh kita yang disebut holobiont. Kemudian terakhir yaitu spesiasi evolusi. Apa sih itu spesiasi? Spesiasi ini merupakan suatu proses untuk menciptakan spesies hewan atau tumbuhan jenis baru. Ada 4 spesiasi evolusi. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Spesiasi ini dapat terjadi saat suatu spesies terpisah satu sama lain. Hal ini karena adanya penghalang fisik seperti jalur air. Yang kedua yaitu spesiasi parapatrik. Walaupun memungkinkan terjadinya perkawinan antar anggota spesies, namun individu cenderung hanya kawin dengan individu yang ada di daerah geografis mereka sendiri. Yang ketiga, spesiasi simpatrik. Spesiasi ini terjadi saat penghalang fisik yang menghambat anggota spesies untuk kawin tidak ada. Jadi kebalikan dari alopatrik. Yang keempat, spesiasi artifisial, yaitu pembentukan spesies baru yang dilakukan oleh manusia pada masa-masa sekarang. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.